Terjadi jual beli ruko yang pembayarannya belum lunas, tapi udah dijual lagi kepada pihak ketiga. Sertifikat dan rukonya masih dikuasai ibu nggak? Masih saya kuasai. Masih. Tapi saya diusir, dieksekusi sama pihak ketiga itu. Dia bilang ini udah punya saya, dikeluarin semua. Seharusnya dalam proses pengadilan ini tidak boleh dieksekusi kan? Ya. Kan belum ada keputusan hukum yang tetap. Ini udah perbuatan melawan hukum namanya kan. Nah, Lipan punya tanggung jawab moral untuk mengawal proses hukumnya. Hari ini kami Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia kedatangan Ibu Yulidar Tarigan yang mengadukan permasalahan, persoalan dan kejadian yang telah menimpa Ibu Yulidar Tarigan terkait dengan terjadinya jual beli ruko yang nyatanya pembayarannya belum selesai tapi sudah beralih kepada pihak ketiga dengan modus atau dengan indikasi pinjaman yang langsung dibalik nama oleh pihak ketiga. Kami di PAN RI baru menerima pengaduannya per hari ini tanggal 22 November 2022. Nama saya Yulidar Tarigan, umur 60 tahun. Ya, saya kesini ini memang ingin mengadukan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum, yang mana semua sebetulnya sudah di persidangan, karena posisi saya waktu berada di ruko itu, saya diusir sama seorang yang mengaku bahwa dia yang memiliki ruko itu karena sudah beli dari saudara Nova yang saya jual dia belum lunas sebesar 450 juta. Sementara ruko saya jual kepada Nova itu tahun 2018 itu 1,9 miliar. Baru dibayar kurang lebih 700 jutaan, kurang lebih ya, saya nggak begitu data-data lagi dikumpulin, tapi udah sepakat kurang lebih sebesar itu. Dia beli dengan harga 450 juta per setelah 2 tahun dari Nova. Nah, dia bilang belinya 450 juta. Saya diusir di situ, saya disuruh keluar, saya bilang saya tidak akan pernah keluar karena ini milik saya. Tapi dengan mereka banyak orang saya melawan, akhirnya ada beberapa orang yang memisahkan, akhirnya mereka bubar. Setelah itu ya proses saya yang megang pengacara, tiba-tiba dalam kurun waktu saya dilaporin ke polisi bahwa saya penyerobotan. Saya dilaporin sehingga saya menjadi tersangka bahwa saya memang penyerobotan karena udah menjadi hak milik Effendi itu. Tapi di lain pihak Effendi itu melaporkan Nova bahwa dia melakukan keterangan palsu, membuat keterangan palsu waktu jual belinya. Dia juga melaporkan Nova, sehingga itu berjalan sampai masuk ke pengadilan. Di pengadilan saya dipanggil jadi saksi, saya ditanya sama hakim saat Ahmad di situ ya, ditanya bagaimana kronologisnya Bu Yulidar. Saya bilang kronologisnya dia beli ruko sama saya ceritakan sebesar kurang lebih 700 juta. Dia belum lunas. Setelah belum lunas, saya bikin perjanjian bahwa dia belum lunas. Apabila ruko itu tidak dilunasin, ruko itu kembali ke saya. Saya mengembalikan uang lagi kepada Nova. Saya bilang gitu. Nah, saya lupa. Dalam perjalanan Nova itu minta uang ke saya. Tante, pinjam dong uang, karena saya teman ibunya. Pinjam dong uang 500 buat usaha. Nanti saya kembalikan. Saya berpikir karena dia tidak mampu, ya udah sambil aja saya mengembalikan uang itu. Saya kasih 500, ada buktinya, saya transfer ke dia 500. Jadi uang yang sama Nova itu tinggal 200 juta. Dalam perjalanan itu saya terus sidang itu memutuskan bahwa Nova itu bersalah.
dapat putusannya, mungkin udah saya kasih, itu dia dihukum 1 tahun penjara karena bersalah membuat keterangan palsu. Saya berpikir kalau begitu berarti itu benar kan, itu milik saya, tapi dia nggak peduli, dia eksekusi saya, dia keluarin semua barang saya, dia tulis saya dipampang di tempat ruko saya, dia tulis saya tersangka gitu. Jadi pencemaran nama baik buat saya laporin pencemaran nama baik ke polisi, saya laporin pengerusakan ke polisi ya. Tapi ya saya nggak tahu kenapa, memang lagi proses, saya juga nggak tahu. Menurut saya harusnya ini udah bertindak cepat, jangan didiemin. Barang saya udah nggak ada di situ, hancur di luar. Dan saya waktu ngambil barang saya bilang kalau memang mau keluarin semua, tapi dia nggak keluarin semua, sehingga kuncinya saya cabut, saya bawa ke polisi, saya kasih ke polisi, tapi dia ambil kunci, dia bikin baru lagi, dia gembok lagi. Kayak dilaporin pencurian sama mereka. Saya bilang yang pencuri itu siapa, dari awal kan mereka yang bongkar. Saya cuma bilang tunggu barangnya keluar dulu, saya nunggu pengacara saya datang. Dia nggak peduli. Jadi saya main dorong-dorongan sama mereka, saya sendiri, mereka berempat. Saya didorong sana, dorong sini, di situ ada polisi. Pak tolong saya, Pak saya diginiin. Tapi ya maaf, nggak ada respon. Akhirnya yaudah saya pasrah, kuncinya saya kasih ke polisi. Ya udah, cuman saya menunggu sampai saat ini, menunggu aja, nggak tahu perkembangannya sampai apa. Saya nggak tahu, hanya menunggu. Sekarang makanya saya laporin ke sini karena dia sudah merenovasi rumah itu, ruko itu dia udah bongkar renovasi. Jadi layaknya memang dia pemilik sah. Nah itu yang membuat saya lapor ke sini. Kalau dia mungkin masih status quo, ya udahlah saya menerima, mungkin tunggu putusan pengadilan. Gitu. Tapi dia udah merenovasi, udah bagus, rukonya direnovasi sama dia. Itulah yang membuat saya tuh membuat laporan ini supaya ada tindak lanjutnya lebih cepat. Dan pas saya nunggu tiba-tiba ada putusan, saya selesai gitu. Itu aja sih. Baik. Dari pihak Lipan sendiri bisa menanggapi Pak dengan melihat kasus ini. Sudah. Kira-kira gimana Pak? Jadi dibaca tadi analisis hukumnya bahwa ini ada indikasi, diduga lah pokoknya termasuk kategori mafia tanah. Ibu ini menjual, baru kasih DP kan, belum ada pelunasan, tiba-tiba sertifikat asli diambil oleh temennya ibu sendiri, oleh temennya ini digadekan ke rentenir. Nah sama rentenir langsung dibalik nama Karena nggak banyak. tanpa pengaturan pemilik awal. Nah selama ini ibu ini kan menguasai fisiknya, ditempatin kan nomor 1 sudah di situ. Ternyata akhirnya lari ke proses pengaduan ke kepolisian, ke hukum, akhirnya ke pengadilan kan. Seharusnya dalam proses pengadilan ini tidak boleh dieksekusi kan. Ya. Kan belum ada keputusan hukum yang tetap. Ini udah perbuatan melawan hukum namanya kan. Nah, Lipan punya tanggung jawab moral untuk mengawal proses hukumnya, mediasi kan, membela kebenaran di atas kezoliman kan. Ini tugas kami. Jadi mulai hari ini saya sengaja panggil rekan-rekan wartawati untuk memonitor supaya benar-benar direspon oleh aparat yang terkait. Udah jalan berapa tahun? 4 tahun ya Bu ya? Laporannya itu 2019. Iya, Ibu ini terzolimi ini benar-benar Kurang lebih. tempat satu-satunya buat usaha, buat mata pencaharian tiba-tiba diusir secara sepihak. Ini harus menjadi perhatian kita semua untuk bisa membantu lah. Artinya keputusan pengadilan itu hak Belum ibu, hak ibu sebelah. Belum ada pemutusan, Masih proses. masih proses. Harusnya kalau memang ke pengadilan itu memutuskan bahwa itu adalah dia yang menang, ya silakan. Saya itu taat peraturan, tapi kan belum ada. Saya sampai bilang kenapa? Kan belum ada surat keputusan pengadilan, kenapa kalian eksekusi? Kok Ibu tergerak hatinya untuk menghadap ke Lipan, melapor ke Lipan? Harapan Ibu gimana? Harapan itu ruko kembali. Nah, Masalah ini semoga bisa ditindaklanjuti oleh Lipan RI, khususnya Divisi Bantuan Hukum, sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua atau pemerintah khususnya supaya lebih kepada keadilan masyarakat. Demikian, terima kasih atas kehadiran teman-teman media.